Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai perkuliahan bahasa Indonesia kita. Langsung saya bagikan layar saya. Ya. Ini adalah beberapa contoh kesalahan pemakaian bahasa Indonesia yang sering dilakukan. Setidaknya saya sering melakukan ini. Yang kekeliruan yang pertama adalah kita kadang mengatakan mobilnya orang itu mewah ya, mobilnya orang itu. Kita sudah mengatakan mobil dan nya ya, ada adanya, kemudian ada orang itu. Jadi ini tidak baku. Meskipun ada orang yang mengatakan dengan cara seperti ini, misalnya kita atau orang lain ya, dan sering kita dengar, misalnya mobilnya dia, mobilnya ya. Jadi sebenarnya ini keliru karena ada katanya, sehingga yang sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia bakunya adalah mobil orang itu mewah, bukan mobilnya orang itu. Mobil orang itu mewah. Ini pun sering terjadi dalam penulisan surat resmi ya. Biasanya itu di paragraf akhir itu dalam surat, atas perhatian dan izin atas perhatian dan izinnya atau atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih. Atas perhatiannya. Sementara kita di sini tujuan surat kita adalah pada seseorang. Kenapa tidak langsung kita mengatakan atas perhatian Bapak, atau atas perhatian Ibu, atau atas perhatian Anda, atau atas perhatian saudara siapa misalnya, atas perhatian saudara Aris misalnya. Kami haturkan banyak terima kasih. Jadi langsung saja kita tujukan kepada siapa rasa terima kasih. Langsung kita tujukan perhatian kepada perhatian oleh siapa ya. Jangan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih. Seolah-olah kita sedang membicarakan orang lain di situ. Karena nya itu kan untuk kata ganti dia ya. Akhiran untuk subjek dia. Jadi seolah-olah di situ kita membicarakan orang lain, padahal maksud kita adalah atas perhatian ibu ya, yang kita jadikan tujuan alamat surat itu ya. Atas perhatian bapak kami haturkan banyak terima kasih. Nah, itu harus diingat, jangan sampai ada lagi kekeliruan dalam penulisan surat yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Asma benci sama Tendi. Aku benci sama kamu misalnya. Jadi itu salah ya. Di situ keliru dan sering terjadi. Mestinya Asma benci kepada. Ya, benci kepada. Bukan benci sama. Karena sama itu ya artinya, sama itu ya artinya kalau bahasa Inggrisnya apa? Equal ya, sama. Tidak ada perbedaan, dia sama. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia baku itu termasuk sesuatu yang keliru. Kemudian yang nomor 3, Fitri pandai sendiri di kelasnya. Mungkin kalau Anda bukan orang Jawa, Anda kurang memahami ini, tapi kalau Anda orang Jawa Tengah khususnya ya, karena dalam bahasa Jawa tuh ada kata dewe ya, dewe itu artinya sendiri. Jadi kalau orang Jawa tuh kadang suka mengatakan, orang Jawa Tengah ya, Fitri sing pinter dewe. Sing pinter dewe dalam bahasa Jawa kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan menjadi Fitri pandai sendiri, bukan. Tapi maksudnya adalah Fitri paling pandai, terpandai. Ya, terpandai di kelasnya. Kemudian yang keempat, Mahmudah tidak tahu kalau hari ini ada ujian. Ini sering dilakukan saya sendiri. Melakukan ini ya, jika saya tidak menyadari atau saya lupa ya. Kalau oh saya tidak tahu kalau
Ya. Oh, kalau mestinya Mahmudah tidak tahu bahwa. Oh, dia tidak tahu kalau. Mahmudah tidak tahu bahwa hari ini ada ujian. Kita harus sering mengingatkan ya, harus saling mengingatkan kalau ada kawan kita yang mengatakan menempatkan kata kalau di dalam kalimat dengan bentuk seperti ini. Yang nomor 5, Dina datang sendirian tadi pagi. Ini pun terjemahan dari bahasa Jawa ya, Jawa Tengah Jawa Timur gitu ya. Karena dalam bahasa Jawa, Dina teko dewe, Dina teko dewean mungkin ya bahasa Jawanya ya, pokoknya seperti itulah. Jadi diterjemahkan jadi Dina datang sendirian. Atau kalau bahasa Tambun ya, dewekan gitu. Datang sendirian tuh. Padahal bahasa Indonesianya mestinya bukan sendirian tapi seorang diri. Nah, coba setiap kali Anda mengatakan sendirian, Anda ganti dengan seorang diri. Apakah Anda datang seorang diri? Sendirian itu tidak baku. Kemudian sepatunya kebesaran. Ini pun dari bahasa Jawa Tengah ya, Jawa Tengah Jawa Timur gitu. Nah, sepatunya kegedean karena gede itu besar, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sepatunya kebesaran. Padahal sepatu kebesaran atau baju kebesaran itu artinya baju yang digunakan oleh para bangsawan ya, seperti itu, gelar kebesaran ya. Artinya beda dengan sesuatu yang melebihi ukuran yang sebenarnya ya. Jadi mestinya bukan sepatunya kebesaran, tapi sepatunya terlalu besar. Ingat, sendirian diganti dengan seorang diri, kebesaran diganti dengan terlalu besar. Nah, ini sering sekali terjadi. Oke, kita sekarang belajar bagaimana membuat paragraf dan bagaimana juga sebelumnya memahami paragraf. Paragraf adalah bagian dari karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Perhatikan ya, yang sekarang sedang membuat skripsi, setiap paragraf yang Anda tulis, apakah di situ ada satu ide pokok? Misalnya Anda menemukan, Bu, di paragraf yang saya tulis ada 2 ide pokok. Oh, berarti itu sebetulnya bisa dipisah menjadi 2 paragraf. Ya, karena satu paragraf itu sebaiknya memiliki satu ide pokok. Nah, ini adalah ya ini fungsi dari paragraf ya. Jadi paragraf yang baik dia akan memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran pengarang. Ini juga alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Ada paragraf-paragraf yang berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan juga penutup itu di dalam rangka keseluruhan karangan. Unsur dalam paragraf. Ada unsur transisi. Di dalam paragraf nih ya, ada unsur transisi. Jadi ada kalimat yang berfungsi sebagai transisi. Kemudian ada kalimat utamanya. Ada kalimat penjelas atau penegasan atau kalimat pengembang. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang, yang terakhir penegas adalah yang terakhir ya, kalimat penegas. Jadi itu seperti menyimpulkan ya. Nah, kalimat penegas itu. Apakah harus seperti ini urut-urutannya? Ya biasanya transisi itu ada di atas atau di paling bawah ya. Dan kalimat penegas itu biasanya di bagian akhir atau kesimpulan dari paragraf itu untuk menegaskan
dari kalimat utama. Ada satu paragraf yang misalnya tidak ada transisi, tidak ada kalimat transisi, boleh. Misalnya langsung kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Boleh juga paragraf itu misalnya hanya kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya, boleh. Yang penting dalam paragraf adalah ada satu ide utama yang mau diungkapkan di situ. Nah, ini ada satu contoh sini. Nah, ini ya. Hesti dan Henny sama-sama menata rias wajah dengan lengkap. Perbedaannya terletak pada cara mereka merias wajah. Hesti memoles wajah hanya dengan kuas kecil yang sudah tersedia pada kemasan corona mata tanpa membentuk dan merapikannya dengan kuas khusus sehingga hasilnya tidak mencerahkan. Demikian juga pada bagian lainnya seperti pipi dan bibir. Sedangkan Henny memoles bagian-bagian wajah dengan kuas khusus, tampak tata rias wajahnya lebih rapi dan sempurna. Memang cara merias yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda pula. Sebetulnya kalimat ini ide pokoknya yang mana? Terletak di mana ide pokok dari paragraf ini? Terletak di kalimat yang keberapa? Kalimat yang ini, yang kedua ya. Jadi paragraf ini semua sebetulnya ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan pada cara kedua orang ini dalam merias wajah. Dan ditegaskan sekali lagi di bawah, memang tata cara merias yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda. Yang hijau ini adalah penjelas ya, penjelas dari ide utama kita. Kalau misalnya ini dihilangkan ya, ini dihilangkan bisa, akan tetapi mungkin pembaca itu kurang bisa menangkap maksud dari penulis. Misalnya mengatakan, Hesti dan Henny sama-sama menata rias wajah dengan lengkap. Perbedaannya terletak pada cara mereka merias wajah. Memang tata cara merias yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda pula. Itu bisa, akan tetapi untuk ya lebih menambah pemahaman pembaca atas ide yang ingin kita ungkapkan, maka di sini kita beri penjelasan ya. Itu adalah esensi dari satu paragraf. Cek lagi paragraf-paragraf yang Anda tulis, sekarang Anda sedang menulis skripsi. Apakah paragraf yang Anda tulis itu seperti ini atau tidak? Kalau misalnya, Bu, paragraf saya kok satu paragraf, tapi ide pokoknya ada 5. Atau Bu, paragraf saya tidak jelas mana ide pokoknya. Semuanya idenya tidak jelas ya. Semuanya ada di situ tapi tidak memberikan satu ide utama, tidak cukup baik dalam mengungkapkan satu ide utama. Ya Anda harus perbaiki itu ya. Jadi harus ada satu ide, jangan banyak-banyak dalam satu paragraf. Satu paragraf terdiri dari sampai setengah lembar, itu cuma satu paragraf itu setengah lembar ya. Berapa baris itu? Atau misalnya satu lembar kertas itu satu paragraf. Ya itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak, kecuali memang betul-betul dibutuhkan ya. Jadi coba dicek kembali paragraf-paragraf Anda, apakah itu sudah menggunakan kalimat yang efektif ya. Sebelumnya apakah menggunakan pilihan kata yang sudah tepat ya. Kemudian apakah memang diperlukan susunan kalimat yang seperti itu sudah betul atau belum. Coba silakan Anda cek.
Syaratnya paragraf tuh gimana sih? Dia memiliki keutuhan atau unity. Jadi ada satu ide utuh ya. Kemudian memiliki koherensi. Artinya apa? Ada apa tuh koherensi itu ada satu yang koheren ya. Koheren itu apa? Kayak nyambung, berkesinambungan. Nah, di sini kita lihat contoh paragraf yang kedua ya. Banjir yang besar menyebabkan puluhan rumah hancur dan merugikan para petani. Mereka sekarang sudah tidak tahu lagi harus tinggal di mana. Pekerjaan pun tidak ada karena seluruh lahan yang akan dipanen ikut tergenang air. Kini tinggallah petani-petani itu meratapi nasibnya yang malang, tinggal di tenda-tenda dan jauh dari sanak keluarga. Tidak ada lagi harta benda, makan pun seadanya, dan berbagai penyakit mulai menjangkitinya. Sungguh sangat memilukan. Yang 6 ini, yang kalimat ke-6 sudah jelas kalimat penegas ya, kalimat yang menyimpulkan dari paragraf itu. Nah, berarti kalimat utamanya yang mana di sini? Banjir yang besar. Ya, banjir yang besar menyebabkan puluhan rumah hancur dan merugikan para petani. Ya. Itu adalah kalimat utamanya. Ya. Karena kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu menjelaskan, kerugian, ya, kerugian yang dirasakan, yang dialami oleh para petani ya, sudah tidak tahu lagi tinggal di mana, tidak ada pekerjaan dan lain-lain. Jadi ini paragraf yang baik sekali ya. Nah, kalau yang paragraf ini bagaimana? Penangkapan preman oleh aparat kepolisian disambut gembira oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu takut jika bepergian di malam hari. Para sopir dan kondektur pun tidak lagi merasa takut diperas oleh preman. Tindak kriminal pun yang sebelumnya meningkat kini menurun tajam. Keadaan yang aman dan damai sekarang ini sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, adanya upaya pemerintah dalam membasmi tindakan preman disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita udah lihat yang kalimat ke-6 ini adalah kalimat penegas. Menegaskan ide, karena pembaca itu ya manusia ya. Kadang-kadang ketika dia melalui kalimat-kalimat di sini ya, kalimat-kalimat yang ada sebelumnya ya, kadang-kadang mungkin kurang bisa menangkap. Jadi kita tegaskan kembali maksud dari penulisan paragraf adalah ingin memberikan ide ini loh. Adanya upaya pemerintah itu disambut baik oleh lapisan masyarakat. Jadi kalimat utamanya kira-kira di mana? Kalimat utamanya adalah karena penegasnya adalah ini disambut baik ya. Ya ini kalimat utamanya, penangkapan preman oleh aparat kepolisian ya. Ini adalah kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kalimat penjelas. Ya. Ini kalimat penjelasnya. Ya. Jadi mereka tidak perlu takut lagi, ya, disambut gembira, ya. Oke. Coba di sini Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan di sini. Kalimat pertama ini paragraf juga ya. Saya suka warna merah. Apel yang merah itu rasanya manis sekali. Mobil yang bertabrakan di jalan raya Bogor itu pun warnanya merah. Kemarin teman kuliahku membeli mobil merah yang sangat disukainya. Memang, naik mobil warna merah lebih enak dibandingkan mobil warna lainnya. Apakah paragraf tersebut koheren? Koheren tidak paragraf ini? Ya, meskipun ada kata merah ya yang continue ya dalam kalimat-kalimat di paragraf ini, akan tetapi ini tidak koheren karena tidak nyambung ya. Memang semuanya ada benang merahnya, yaitu warna merah di setiap kalimat yang ada di sini. Akan tetapi
tujuan atau ide-idenya saling apa itu? Idenya itu berdiri sendiri-sendiri. Kalau ada orang yang berbicara seperti ini kepada Anda, misalnya itu saudara kandung Anda ya, amit-amit ya, berarti orang ini perlu kita cek ya kejiwaannya. Jadi ada sesuatu di situ ya, ada kendala atau ada sesuatu yang menimpa dia sehingga dia meracau ya. Tiba-tiba dia mengatakan, saya suka warna merah loh. Apel yang merah itu rasanya manis. Mobil yang tabrakan. Itu orang yang seperti itu tuh adalah orang yang memiliki gangguan. Jadi ini tidak koheren. Nah, paragraf-paragraf yang berdasarkan letak kalimat utama ada paragraf deduktif, paragraf induktif, ya, paragraf campuran. Paragraf deduktif ya, artinya dia ada satu kalimat ya yang merupakan ide utama, kemudian itu maknanya adalah seperti general ya, umum, kemudian dijelaskannya dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau paragraf induktif kita kalimatnya adalah mengatakan unsur-unsurnya dulu, kemudian baru kalimat yang menyatakan satu generalisasi setelah itu. Ya. Kalau campuran, paragraf campuran ya paragraf yang mix ya. Oke. Bisakah Anda menjelaskan unsur-unsur paragraf di bawah ini? Misalnya, nomor 1 itu unsurnya apa ya? Namanya, apakah itu kalimatnya transisi? Apakah itu kalimat utama atau kalimat penegas atau kalimat penjelas ya. Kita kembali lagi untuk mengingat. Nah, ini unsur-unsurnya yang mana? Apakah kalimat transisi ada di kalimat pertama ataukah kalimat kedua adalah kalimat topik ya. Kemudian kalimat pengembang. Kita bilang pengembang aja supaya lebih ini ya. Kalimat pengembang ataukah kalimat penjelas yang penegas. Penegas ya, bukan penjelas, penegas kesimpulan ya. Nah, coba ada yang mampu langsung menjelaskan kalau kalimat pertama ini termasuk unsur apa dalam paragraf. Maraknya pornografi dan porno aksi membuat resah masyarakat. Ya. Pornografi dan porno aksi oleh sebagian orang dianggap sebagai seni atau kebebasan berekspresi. Mereka juga beranggapan tidak realistis mengaitkan seni dengan nilai-nilai agama. Dengan penuh keyakinan mereka membela mati-matian orang yang mempertontonkan erotisme dan yang mengkritiknya dianggap iri dan takut tersaingi. Sungguh terbalik wajah dunia ini. Kebatilan mereka dukung, sementara kebaikan dianggap kelompok awam yang tidak berseni dan tidak berbudaya. Dengan demikian, pengaburan nilai-nilai agama dan moral dalam menilai dan memandang sesuatu merupakan tujuan paham kapitalis sekuler, produk orang-orang kafir. Kira-kira yang kalimat pertama ini unsur apa ya? Apakah kalimat utamakah atau kalimat transisi? Yang nomor 1, Bu. Ya. Transisi. Ya, betul ya. Ini transisi. Ya. Transisi itu gini, mengantarkan pembaca pada kalimat utama. Supaya pembaca ini ada persiapan gitu untuk mendapatkan ide di kalimat berikutnya. Ya. Jadi misalnya kalimat yang pertama ini tidak ada ya, misalnya langsung ke kalimat kedua.
Pornografi dan porno aksi oleh sebagian orang dianggap sebagai seni atau kebebasan berekspresi. Itu pun boleh sebagai kalimat di awal. Akan tetapi, ya, karena kita ingin memberikan kesan dan memberikan satu pengantar ya, sehingga ide kita lebih bisa dipahami oleh pembaca, maka kita beri di sini kalimat transisi ya. Kalau itu pornografi dan pornografi itu membuat resah masyarakat loh ya. Sedangkan kalimat utamanya yang mana tuh? Yang nomor 2, Bu. Iya, betul. Betul ya. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 atau hanya nomor 2 saja ya? Kita lihat kesimpulannya. Dengan demikian, pengaburan nilai-nilai agama dan moral dalam menilai dan memandang sesuatu merupakan tujuan paham kapitalis sekuler dan produk orang-orang kafir. Mungkin kalimat kedua dan ketiga ini ide utamanya terletak di situ ya? Atau hanya kalimat kedua saja? Kayaknya kedua sama ketiga, Bu. Ya, coba ya, pornografi dan pornografi sebagai seni, dianggap sebagai satu seni. Jadi itu mengaburkan nilai-nilai agama. Iya, sepertinya kedua dan ketiga itu ya. Kedua dan ketiga adalah satu ide utamanya ada di situ. Kemudian yang lainnya adalah pengembang ya. Kemudian ini penegas. Oke, ya udah memahami lah ya kurang lebih. Nah, saya minta untuk hari ini buat satu paragraf. Atau gini, yang sedang skripsi, ambil saja satu paragraf dalam skripsi Anda, terserah mau paragraf apa. Paragraf Anda yang awalnya, misalnya awalnya seperti ini Bu, saya punya paragraf di skripsi. Tapi sekarang setelah saya memahami cara membuat paragraf, sekarang saya punya versi yang sudah saya edit Bu, adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi ambil satu paragraf, sembarang paragraf dari skripsi Anda, kemudian Anda edit sehingga itu menjadi satu paragraf yang lebih baik, artinya memiliki satu ide pokok, memiliki kalimat pengembang, dan kemudian ada juga kalimat penegasnya ya. Bagaimana kira-kira, bisa tidak? Kalau saya gimana, Bu? Kalau yang tidak sedang skripsi ya. Ini kenapa yang tidak sedang yang tidak sedang skripsi, buat saja satu paragraf yang baik. Ya, atau kan baik, Bu. Anda pernah sih bikin makalah ya, saya yakin Anda pernah membuat makalah misalnya. Bu, saya dulu pernah membuat makalah dengan paragraf seperti ini. Ini ternyata keliru, Bu, setelah saya belajar mengenai cara penulisan paragraf. Boleh. Ya, jadi saya ingin ada perbaikan. Karena kalau langsung membuat yang betul nanti takutnya tapi kalau memang Anda tidak memiliki itu ya bolehlah langsung buat satu yang betul. Khusus yang sedang skripsi, mohon ambil dari skripsinya satu paragraf, kemudian edit. Nah, kirim ke grup chat kita dulu di WhatsApp. Nanti kalau sudah ada tempatnya di campus ya, silakan nanti Anda upload, Anda unggah ke kampus kita ya. Ada yang ingin ditanyakan? Next, kita akan belajar, ya berikutnya kita akan belajar mengenai cara melakukan parafrase. Ya. Mungkin setelah UTS ya. Nah, besok kita akan ada UTS. Jadi UTS, kita akan diskusikan kembali di grup mengenai hal itu ya. Untuk tugasnya sudah memahami? Tugasnya Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya akhiri perkuliahan kita pada kali ini ya. Mohon kerjakan langsung tugasnya saat ini juga, kemudian langsung kirim ke grup chat kita. Bagaimana? Baik.
Ya, insya Allah. Ya. Ya, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.